Paman ini menemukan seekor burung di tanaman. Saat pegang, ia sadar tubuhnya seperti manusia. Paman adalah pecinta burung. Karena penasaran dengan seekor burung manusia, ia membawanya pulang. Setelah istrinya lihat, juga penasaran, suami perlahan-lahan menaruh ke keranjang, melihat dengan cermat, sadar kalau ia ada sepasang sayap. Kelihatannya seperti melahirkan bayi. Ia dan istrinya tidak ada anak. Melihat ini, Tuhan memberikan hadiah. Rasa cinta ibu pun muncul, memutuskan merawat. Kecil, lucu dan aneh, kasih nama Linda. Esok harinya, ia membeli sebuah boneka, menggunting boneka itu, dan memakai ke tubuh Linda. Ia dengan kelembutan memakainya, sebuah keranjang, agar memberikan Linda kenyamanan, tidur di dalam. Satu-satunya kekurangan adalah sayapnya. Ibu menggunakan syalnya, membuat sedikit lubang, untuk menutup sayapnya, agar tidak dilihat orang lain, dan bisa sombong, membawanya jalan-jalan. Barang kecil ini dengan cepat disadari oleh tetangga. Ada ibu-ibu sangat suka, tangannya menjangkau ke selimut. Untungnya ibu dengan cepat mendorong kereta pergi, agar tidak ketahuan. Kemudian, Linda bertumbuh. Ia senang bersama ayam. Saat berbaring di keranjang, ia tidak berhenti bergerak, dan belajar berjalan, dan ingin terbang. Malam harinya, menatap atas jendela ada banyak burung. Ia bisa pergi, mengarah ke langit. Tapi ia lihat, ayah ibu di ranjang. Ia menyerah dengan mimpinya, berbaring di tengah mereka, dan tidur. Hari ini Linda dan sekelompok ayam dengan senang mengeluarkan suara. Setelah ibu melihatnya, merasa anaknya akhirnya bisa belajar bicara. Tapi mau bagaimana ia mengajar? Linda hanya bisa mengeluarkan suara binatang kecil. Bunga jagung, bunga gelombang. Jagung, bunga gelombang. Melon, jagung. Ia tumbuh besar. Linda menjadi anak nakal. Saat makan, tidak peduli perkataan ibu, ia tidak mau turun. Tahu di lantai ada seekor laba-laba. Ia baru turun ke bawah. Dibandingkan dengan makanan normal, ia lebih suka makan serangga. Walau ibu merasa jijik, ia tetap harus menangkap beberapa cacing untuk makan siangnya. Musim gugur tiba. Ibu membawa Linda ke restoran. Di situ Linda melihat, di dalam sangkar ada burung. Ia tidak tahan menggerakkan sayap. Ibu menegurnya. Kalau orang lain tahu, Linda akan ditangkap. Saat itu, seorang pemburu melewati mereka. Ibu melihat hewan di tubuhnya, langsung khawatir. Ia menyembunyikan Linda ke dalam WC, menghindari perhatian pemburu. Tapi saat ia membukanya lagi, Linda sudah tidak ada. Linda kembali. Gadis kecil melambaikan sayap, mencoba mengikuti sekumpulan burung, tapi sayapnya kurang kuat, langsung terjatuh ke bawah. Anaknya terbang. Keduanya sangat khawatir. Mereka membereskan barang, pergi mengejar arah burung itu pergi, duduk di kereta, mulai mencari Linda. Yang mereka tidak tahu, Linda terjatuh masuk ke dalam kamar anak kecil. Anak kecil melirik, melihat Linda. Ia menggunakan kedua tangan, menyentuh sayap Linda. Pertama kali bertemu, anak itu tertarik dengan Linda. Karena anak tunggal, ayahnya juga sering pergi. Ia kesepian. Muncul kedatangan Linda. Anak itu menghargai. Ia menggunakan ranting dan bulu, membuat kamar menjadi sarang burung. Rumahnya tidak ada orang. Mereka keluar, datang ke sebuah pohon besar. Linda mengepakkan sayap, terbang ke atas. Anak itu hanya bisa di bawah, menjaganya. Melihat orang tua Linda menggunakan perasaan, datang ke pohon ini. Anak itu memberitahu mereka, Linda ada di atas pohon beristirahat. Saat ayah naik dan tahu, Linda sudah tidak ada. Anak itu tidak mudah menemukan teman. Ia khawatir, memutuskan ikut paman bibi, mencari Linda. Saat itu, Linda sedang terbang, mengejar sekumpulan burung. Tapi mereka terbang menabrak Linda. Ia kehilangan kendali dan jatuh ke atap gereja. Dengan cepat disadari oleh orang sekitar. Polisi dan pemadam kebakaran datang. Di bawah dibuka ranjang. Salah satu petugas melihat Linda. Satunya, rambut keriting, naik ke atas. Tapi ia tidak tahu, ia takut dengan ketinggian. Saat ia berhasil naik, Linda sudah terbang. Tolong! TV memberitakannya.
Orang-orang tidak percaya, ada seorang anak bisa terbang. Mereka merasa ia dibawa pergi oleh elang. Paman mendengar pembicaraan mereka. Tahu itu pasti Linda. Untuk memastikan arah terbang Linda, mereka bertanya ke tim penyelamat. Tapi ia merasa ia lalai membunuh anak itu. Ia sangat bertanggung jawab dan berhenti dari pekerjaannya. Tapi paman beritahu dia, anak itu tidak mati, tapi terbang. Untuk memastikan anak itu tidak mati, ia ikut mencari, membawa ransel, pergi bersama mereka, mengarah ke selatan, mencari keberadaan Linda. Anak ini tumbuh sepasang sayap, mengerti bahasa burung, dengan burung di pohon, berkomunikasi. Melihat burung terbang, ia juga ikut terbang. Ada suara tembakan, menakutkan ayah ibu. Mereka pikir, anaknya yang terbang. Dari kejauhan melihat, sebuah baju, masuk ke dalam saluran air. Itu adalah baju anaknya. Buru-buru ke sana, tapi terlalu dalam, tidak bisa lihat jelas. Turun ke bawah, mencoba mencari, cari sampai ke dasar, tapi masih tidak melihat Linda. Dari sini tahu, Linda tidak tertembak. Mereka datang ke hotel, menginap semalam. Di sini anak itu melihat, di atas pohon ada anak laki. Keduanya cocok, dengan cepat menjadi teman. Saat sedang tidur, anak laki mendengar, ada pergerakan di bawah ranjang. Ia pikir hantu. Saat keduanya nyala lampu, anak pria menarik ranjang. Anak gadis sadar, Linda ada di bawah ranjang. Di saat itu, ketiganya yang kesepian, tidur bersama, masuk ke dalam mimpi. Esok harinya, anak gadis dengan senang beritahu orang tuanya, mereka menemukan Linda. Saat cari, Linda lagi-lagi tidak ada. Orang tuanya rasa ia tidak terbang jauh, dengan segera berangkat. Tapi anak gadis ingin di sini, menemani anak pria yang kesepian. Dan paman bibi ajak pria keriting melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, pria keriting kelelahan, tidak lanjut, berpisah dengan orang tua Linda. Malam itu, saat ia sedang tidur, tanpa sadar, ia terjatuh ke bawah. Melihat Linda di atas pohon, ia mencoba melupakan ketakutannya, naik ke atas, menolong Linda, mengobati sayap yang terluka, mengikatnya. Esok harinya bertemu orang tua Linda, dengan senang, kasih kabar baik. Ibu tidak terlalu senang, selalu orang lain yang menemukan anaknya. Kenapa? Anaknya sendiri, ia tidak bisa ketemu. Suaminya dengan wajah khawatir, karena sekitar adalah laut. Anaknya terluka, bagaimana bisa melewati laut? Ke arah selatan, keduanya naik motor, mengikuti Linda terbang. Sebelum ia melewati laut, ia sudah terbang, tapi mereka telat. Saat mereka sampai, Linda sudah terbang di atas laut. Mereka hanya duduk di pinggir pantai, saling menenangkan, melihat anaknya pergi. Walau tidak rela, tapi harus bisa menerima kenyataan. Saat mereka ingin kembali, ayah merasakan sesuatu, berlari ke laut. Ternyata, karena kurangnya kekuatan fisik, Linda jatuh ke laut. Ayah langsung ke laut, berhasil menolong dari ombak yang bergelonjak, menyelamatkan Linda. Untuk merayakan kembali anaknya, mereka makan malam dengan lezat. Makan malam kumbang rebus. Setelah kehangatan singkat, Linda ingin pergi lagi, ingin kebebasan, tapi ia menabrak kaca. Keduanya tidak tahan melihat. Dengan berat hati, mereka memutuskan waktunya melepas. Beri Linda langit yang bebas. Mereka memilih angin dan matahari yang cerah, mengantar anaknya untuk kebebasan. Ayah menciumnya dan melepaskannya, terbang jauh ke langit. Di sana adalah tempat pas untuknya. Judul film ini, Peri Terbang, berasal dari Belanda, mahakarya yang sulit dipercaya. Linda dalam film tidak asli dan menggunakan efek khusus. Di dunia asli, orang dewasa terkecil, drama Tambelina, dengan warna ajaib, diceritakan. Dongeng tentang perbudakan orang tua dan anak, jiwa yang bebas, tidak bisa dimatikan. Pelajaran terakhir dari orang tua, belajar bagaimana untuk melepas. Cukup, cerita hari ini sampai di sini.